Halo teman-temanku semuanya, para penggemar dan pecinta daripada channel Remember Me 74. Jadi setelah kemarin sempat saya berikan satu cerita selingan ya, yaitu selingan daripada cerita pat atau cerita bersambung atau cerbung ya. Dan di siang hari ini, tepatnya di tanggal 11 Oktober 2022 ini, saya akan melanjutkan kembali cerita bersambung yang mana cerita sebelumnya itu adalah si sopir yang bernama Binsar itu setelah dia ini mengantarkan pak bosnya, yang mana hari itu setelah bekerja keras bersama-sama bertiga, yaitu pak bos, kemudian Binsar dan juga Bu Tantri. Kemudian si sopir si Binsar ini mendapatkan satu tugas, yaitu untuk mengambil baju ganti daripada Bu Tantri. Dan seperti yang sudah kita tahu bahwasanya antara si Binsar dengan pembantunya Bu Tantri, yaitu yang bernama Teh Nini ya, itu mereka berdua mempunyai satu rahasia juga lah ya begitu. Sehingga dengan kedatangan daripada si Binsar ke rumah Bu Tantri untuk mengambil baju ganti itu ya, sehingga rumah itu kan menjadi sepi alias bu bosnya yaitu Bu Tantri tidak ada, sehingga yang ada hanya Teh Nini pembantunya itu. Dan tentu saja kesempatan ini tidaklah disia-siakan ya. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Teh Nini ini untuk bisa kembali mendapatkan apa yang pernah dia dapatkan dari sopir suami bosnya itu. Dan tentu saja karena si sopir ini juga sama-sama ingin ya, maka terjadilah apa yang harus terjadi di rumah itu di siang hari itu. Jadi untuk cerita selengkapnya teman-teman ikuti saja dari depan sampai ke belakang ya, sehingga lebih jelas. Karena kalau apa yang saya sampaikan ini adalah saduran saja, atau istilahnya itu sinopsis atau rangkuman dari ceritanya, sehingga tidaklah komplit ya. Dan kalau teman-teman tidak menginginkan adanya suara saya ini, silahkan saja untuk teman-teman mengecilkan volume pada perangkat yang teman-teman miliki, atau dengan cara yaitu di-off-kan saja ya, di-off-kan. Kemudian kalau tidak ingin juga suara yang keluar dari apa yang saya sampaikan ini menjadi tulisan, itu silahkan teman-teman untuk mengeklik pada video yang ada di perangkat teman-teman itu. Kemudian setelah muncul tanda CC ya, itu diklik saja dan di-off-kan. Itu nantinya tulisan yang ditimbulkan atau yang dimunculkan dari suara yang keluar dari saya ini tidak akan lagi dikeluarkan. Jadi seperti itu caranya teman-teman.
Oke, kita lanjut ya. Jadi siang hari ini memang saya menyempatkan kembali untuk kembali ke alam ya, ke habitat aslinya ya. Ya, ini kita menyaksikan di depan sana itu tampak ada tanaman yang ditanam oleh warga. Kemudian di sebelah kanan itu tampak oleh kita juga adanya gubuk kecil ya. Jadi gubuk kecil itu adalah tempat di mana para petani ini untuk beristirahat setelah lelah bekerja, atau pada saat mereka ini bekerja tiba-tiba turun hujan, mereka bisa berteduh di sana. Jadi seperti itu. Jadi kegunaan daripada gubuk yang ada di ladang atau di persawahan itu biasanya ya untuk tempat mereka itu istirahat, kemudian untuk tempat mereka itu membuka dan menikmati bekal yang dibawa atau bekal yang diantarkan oleh keluarganya ya. Istilahnya itu untuk sarapan pagi ya, atau ya kalau sore ya mungkin ya untuk segeran begitu ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kemudian setelah si sopir ini selesai acaranya dengan si Teh Nini itu, dia pun kembali untuk menuju ke hotel di mana Bu Tantri itu sedang menunggu karena sopir ini kan mendapatkan tugas untuk mengambil baju ganti di rumahnya ya. Dan sesampainya di hotel itu, kemudian si sopir ini pun karena melihat Bu Tantri masih dalam keadaan tidur yang nyenyak, dia tidak ingin mengganggu tidurnya itu, sehingga secara perlahan-lahan dia pun meletakkan koper yang berisi dengan baju-baju ganti itu. Kemudian perlahan juga dia pun beranjak keluar dari situ. Akan tetapi belum sempat dia ini keluar atau melangkah, tiba-tiba Bu Tantri ini sudah memanggil dan mengatakan bahwasanya nanti kalau si sopir ini, yaitu si Binsar ini, sudah selesai menjalankan tugas dari Pak Bosnya, itu diminta oleh Bu Tantri untuk kembali lagi ke tempat itu. Dan tentu saja si sopir ini dengan sangat-sangat bersemangat menjawab, "Siap, Bu." Nah, hanya itu. Dan selanjutnya dia pun pergi menuju ke kantor Pak Bosnya untuk melaporkan bahwasanya dia telah selesai melaksanakan tugas ya. Dan setelah si Binsar ini menghadap bos, Pak Bosnya itu menyampaikan rasa kagum ya, rasa kagum atas cara kerja yang dilakukan oleh si sopirnya ini, sehingga Pak Bosnya ini pun akhirnya memutuskan untuk membuat satu rencana lagi, yang mana tentu saja rencana itu kemungkinan kemungkinan orang kita juga tidak tahu, kemungkinan itu sangat membahagiakan sekali bagi si Binsar ini, karena lagi-lagi rencana Pak Bosnya ini adalah dia ini diberikan satu kesempatan yang sangat luar biasa ya. Kesempatan luar biasa yang diberikan oleh Pak Bos itu apakah? Nah, disinilah cerita ini semakin seru saya rasa. Jadi ikuti alur cerita yang saya bagikan ini dari awal sampai
akhir, sehingga teman-teman tidak akan gagal fokus ya. Jadi tidak akan gagal fokus, karena kalau hanya mengikuti sebagian tentu saja teman-teman nantinya akan bingung arahnya kemana, ini si Binsar ini jalannya kemana, nah kan begitu. Jadi ikuti saja itu. Semoga teman-teman dengan konten yang saya bagikan ini teman-teman bisa terhibur, bisa menambah satu bahan inspirasi untuk apa saja ya. Semoga teman-teman juga terinspirasi dengan apa yang saya bagikan dalam kesempatan hari ini. Oke, itu teman-teman yang hari ini bisa saya bagikan. Semoga teman-teman suka dengan perjalanan saya yang saat sekarang ini berada di persawahan yang ada di desa. Jadi biar tahu ya teman-teman bahwasanya keadaan kondisi desa itu seperti ini. Terima kasih atas kesediaan teman-temanku semuanya hari ini menemani saya di dalam saya ini melihat-lihat kondisi alam pedesaan, yaitu di persawahan ini. Oke teman-teman, saya ingatkan kembali untuk yang baru menemukan channel ini supaya memberikan dukungannya dengan cara yaitu subscribe, like, komen, dan share, supaya channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat. Untuk yang sudah lama mendukung selalu channel ini, saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih, karena tanpa dukungan dari teman-temanku semuanya, apa yang saya lakukan ini tidak akan pernah ada gunanya ya, karena kita ini saling membutuhkan. Oke, terima kasih teman-temanku semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan.